Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. For today's lesson, we are going to learn about circle or lingkaran. From the privilege, benda-benda yang berbentuk lingkaran mempermudah hidup manusia. Semua kendaraan, mulai dari sepeda, motor, mobil, kereta, kapal, atau pesawat, memanfaatkan bentuk lingkaran di dalam mesin penggeraknya. Komponen alat-alat elektronik, sarana hiburan, serta berbagai wahana permainan juga memanfaatkan bentuk lingkaran. Ukuran benda-benda berbentuk lingkaran itu dihitung dengan tepat agar dapat berfungsi secara maksimal dan tidak menimbulkan kecelakaan. Banyak yang bisa kita pelajari dari lingkaran. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah A. Pengertian lingkaran dan unsur-unsurnya. B. Keliling lingkaran dan nilai pi. C. Luas lingkaran. D. Keliling dan luas bangun datar gabungan yang memuat unsur lingkaran. Yang pertama, kita akan membahas yang pengertian lingkaran dan unsur-unsurnya. Baik. Pengertian lingkaran dan unsur-unsurnya. What is circle and what parts of it? First, this is the circle. Ini adalah lingkaran. This circle has a center. Lingkaran ini mempunyai titik pusat dan sebuah sisi lengkung. Sisi lengkung hanya satu dan memiliki satu center atau titik pusat. Sedangkan derajat lingkaran adalah 360 derajat. Oke, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah lingkaran dan bagian-bagiannya atau unsur-unsurnya. Yang pertama adalah pusat lingkaran atau center. Center atau pusat lingkaran adalah titik tertentu yang mempunyai jarak yang sama terhadap semua titik pada lingkaran atau sisi luar lingkaran, yaitu pada gambar terdapat pada titik O, tepat di tengah-tengah. That's why we call it center atau pusat lingkaran. Next, jari-jari lingkaran or radius. Radius adalah atau jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke suatu titik pada sisi lingkaran. Misalnya pada gambar ada ada garis OA, OB, OC, dan OD. Those are the radius of the circle. Itu adalah radius atau jari-jari lingkaran, biasa disingkat R. Next is diameter or diameter. Diameter lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Pada gambar adalah garis DB. Jadi diameter tersebut melewati titik pusat. Garis yang melewati titik pusat. Selanjutnya yaitu busur lingkaran atau arc. Busur lingkaran adalah garis lengkung pada lingkaran. Garis lengkung pada lingkaran. Misalnya busur AB, busur BC, dan busur CD pada gambar sebelumnya. Nah, busur AB biasa ditulis dengan tanda seperti itu. Huruf A dan B di atasnya ada garis lengkung. Itu dibaca busur lingkaran AB atau arc of AB. Selanjutnya, tali busur atau cord. Cord
atau tali busur adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, misalnya A, B, dan CD. Pada gambar tersebut ada tali busur AB atau AB cord. Nah, cord AB itu adalah tali busur lurus. Berbeda dengan busur lingkaran, dia lengkung. Nah, selanjutnya ada apotema. Apotema adalah garis hubung terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Misalnya OE. Garis OE disebut apotema. Next, juring lingkaran atau sector. Juring lingkaran adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur lingkaran dan dua jari-jari melalui ujung-ujung busur tersebut. Misalnya juring BOC yang berwarna biru. Juring lingkaran biasa juga disebut sektor lingkaran atau sector. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng atau segmen. Tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur lingkaran. Misalnya tembereng AB. Jadi, segmen terbentuk dari adanya tali busur dan busur lingkaran. Nah, pada gambar berwarna coklat. Itu disebut segmen atau tembereng. Pelajaran hari ini adalah itu, mengenal unsur-unsur atau part of circle. Untuk evaluasinya, akan ada penilaian KI 3, yaitu aspek pengetahuan. Nah, akan nanti kerjakan tugas individu pada buku paket matematika kalian halaman 70. Nah, link akan terlampir pada Google Classroom. Kemudian penilaian KI 4, aspek keterampilan, kalian bisa kerjakan Ayo Berlatih pada buku paket halaman 71. Soal nomor 3 saja. Link pun sudah terlampir. Baik, hasil dari tugas yang kalian kerjakan bisa dikirimkan ke Google Classroom paling lambat hari Selasa jam 9 malam. Ya. Usahakan mengerjakan jangan sampai deadline agar bisa dikoreksi dan kalian bisa melihat hasilnya. Terima kasih, itu saja materi untuk kesempatan kali ini. Kita akan lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.